Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hanifah dari kelas P2 Akuntansi Universitas Muhammadiyah. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian akuntansi. Untuk materi yang saya akan bacakan, yaitu jenis-jenis data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang berupa angka pasti, bisa diukur dan juga dihitung menggunakan variabel angka ataupun bilangan. Biasanya jenis data ini diinput ke dalam pengukuran statistik. Data yang menunjukkan mutu atau kualitas suatu yang ada, baik keadaan, peristiwa yang dinyatakan dalam bentuk pengamatan atau kata-kata. Misalnya yaitu wanita itu cantik, santun, dan pandai. Data berbentuk angka-angka misalnya laba 3M, IPS sama dengan 0,2, manajemen laba, atau dari rumus. Selanjutnya ada cara pengumpulan data. Yang pertama data premier, yaitu diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Yang kedua data sekunder, diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contohnya, yaitu laba perusahaan, dapat dilaporkan laba rugi perusahaan, harga saham didapat dari BEI. Selanjutnya ada skala pengukuran, terdiri dari 4, yaitu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk yang pertama ada data nominal atau nomi. Nominal artinya nama, menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lainnya. Contoh dari data nominal yaitu jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung, yaitu banyaknya pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri. Hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking. Jadi, angka tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik. Seperti contohnya uji binomium, uji chi kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Untuk yang kedua ada data ordinal. Data ordinal yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih, sama, atau kurang dari data lain. Contohnya, ranking prestasi belajar, mulai ranking 1 sampai 1000, 2 sama dengan 980, dan 3 sama dengan 970. Atau jarak antara ranking berbeda. Analisis statistik non-parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov, atau sampel uji Wilcoxon, dan lain-lain. Untuk yang ketiga ada data interval. Data yang mempunyai perbedaan yang sama antara rangkaian urutan tersebut, tetapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh dari data interval yaitu data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama, analisis statistik parametrik diantaranya uji T 2 sampel, uji T ANOVA 1 jalur, uji jalur, dan uji regresi. Yang terakhir atau yang keempat ada data rasio. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Biasanya menunjukkan adanya perbedaan tingkat, jarak, dan bisa dibandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak.
Contohnya dari data rasio itu suhu 20 derajat Celcius, setengah dari suhu 40 derajat Celcius, yaitu statistik parametrik. Selanjutnya ada sumber data, yaitu pengumpulan data bias dilakukan sebagai berikut. Di sini ada 4 dari sumber data. Yang pertama ada wawancara atau angket, yaitu sumber data berasal dari responden atau orang yang merespon atau yang menjawab pertanyaan peneliti. Dari yang kedua itu ada populasi, yaitu respondennya adalah populasi. Yang ketiga, sampel atau purpose sampling. Respondennya ditentukan tidak semua. Untuk yang keempat atau yang terakhir, observasi atau pengamatan langsung. Selanjutnya ada data panel. Setelah diketahui, data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Di sini ada contoh dari data panel, yaitu data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2000 sampai 2014. Data jumlah kredit yang disalurkan seluruh bank Indonesia 2010 sampai 2014 atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik sendiri, misalnya alat statistiknya dengan model regresi data panel. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.